Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan terhindar dari berbagai macam penyakit dan juga wabah yang sedang melanda sekarang ini. Tetap jaga kesehatan, jangan lupa kalian jangan terlalu banyak keluar ya, kecuali hal-hal yang penting kalian boleh keluar, tapi kalau tidak ada yang penting jangan sampai keluar ya. Apalagi situasi sekarang ini COVID sedang sangat berada di puncaknya gitu ya. Oke nak, sebelum kita mulai pembelajaran sosiologi ini, alangkah baiknya kalau kita belajar dengan berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke Ibu sudah kirimkan link absennya. Silahkan kalian jangan lupa absen ya, agar Ibu dapat mengecek siapa saja yang hadir dan siapa saja yang tidak hadir. Anak-anakku sekalian, pada materi semester 2 ini di sosiologi kita akan membahas dua materi pokok utama ya. Sebetulnya ada ragam gejala sosial dan juga ada penelitian sosial. Mungkin ragam gejala sosial kalian kemarin sudah ada dua pokok item ya, dua materinya. Yang pertama adalah interaksi sosial dan yang kedua kalian sudah belajar nilai dan norma. Masih ada 4 lagi materi di ragam gejala sosial. Yang pertama adalah sosialisasi dan kepribadian. Yang kedua adalah perilaku menyimpang. Yang ketiga adalah pengendalian sosial. Yang keempat adalah realitas sosial. Itu materi yang akan disampaikan pada kesempatan semester ini ya nak ya. Oke. Tujuan mempelajari dari materi ragam gejala sosial adalah melalui kegiatan pembelajaran dengan menggunakan pendekatan saintifik, kalian sebagai peserta didik mampu menggali informasi tentang perbedaan sosial, perbedaan individu dan perbedaan antar kelompok, heterogenitas dalam kehidupan masyarakat, nilai dan norma sosial, sosialisasi dan pembentukan kepribadian, penyimpangan sosial, pengendalian sosial, dengan rasa ingin tahu, tanggung jawab, disiplin selama proses pembelajaran, bersikap jujur, santun, percaya diri, dan pantang menyerah, memiliki sikap responsif, berpikir proaktif dan kreatif, serta kritis, kalian mampu berkomunikasi dan bekerja sama dengan baik, sehingga mandiri dalam memposisikan diri dalam pergaulan sosial di masyarakat. Apa sih KD-nya? KD pada kesempatan ini adalah menerapkan konsep-konsep dasar sosiologi untuk memahami ragam gejala sosial yang ada di masyarakat ya nak ya. Nah, ini peta utama dalam konsep belajar tentang semester 2 materi bab pertama, yaitu ragam gejala sosial. Dalam ragam gejala sosial ada 5 materi pokok utama, tetapi yang satu sudah kita pelajari ketika semester kemarin ya. Hal itu dilakukan agar kalian sudah mengenal sedikit tentang bagaimana keberagaman kehidupan sosial yang ada di masyarakat gitu ya. Nah, di sekarang kita akan mempelajari tentang 4. Yang pertama tentang heterogenitas sosial. Heterogenitas sosial. Yang kedua tentang sosialisasi dan kepribadian, di mana ada 3 item utama, yaitu hakikat sosialisasi. Yang kedua proses sosialisasi dan pembentukan kepribadian yaitu sendiri, dan yang ketiga agen, bentuk, tipe dan pola sosialisasi. Yang kedua adalah tentang penyimpangan sosial. Penyimpangan sosial adalah ada 4 item, yang ketiga ya, ada 4 item. Yang pertama adalah tentang konformitas, yang kedua tentang perilaku menyimpang, yang ketiga tentang hubungan antar perilaku menyimpang dan sosialisasi yang tidak sempurna, yang keempat sifat dan macam perilaku menyimpang. Dan yang terakhir di materi ragam gejala sosial kita akan mempelajari tentang pengendalian sosial. Pengendalian sosial menyangkut 3 hal: hakikat pengendali sosial, cara pengendalian sosial, peran lembaga formal dan informal dalam pengendalian sosial. Oke anak ya, kita mulai tentang ragam gejala sosial dalam masyarakat. Ibu akan memulai dengan materi sosialisasi dan pembentukan kepribadian. Apa sih sosialisasi? Ya, mungkin bahasa sosialisasi sangat sering kita dengar ya. Dalam artian atau sering kalian gunakan juga. Sebetulnya sosialisasi adalah proses belajar bagaimana kalian untuk menjadi anggota masyarakat. Itu sosialisasi. Ketika kita belajar
menjadi anggota masyarakat, otomatis kita belajar yang paling utama adalah belajar nilai dan norma yang berlaku di masyarakat tersebut. Makanya kenapa Ibu berikan nilai dan norma itu semester lalu, agar apa? Agar ketika kalian belajar sosialisasi, kalian sudah memahami bahwa tiap masyarakat itu pasti memiliki nilai dan norma yang berbeda-beda, tidak mungkin ada yang sama. Sehingga kita sebagai makhluk sosial harus mampu beradaptasi dengan baik, ya, harus mampu beradaptasi dengan baik sehingga kita dapat berhidup mandiri di kehidupan masyarakat apapun juga. Oke ya, di sini ada sekilas tentang bagaimana itu sosialisasi. Kita tengok dulu ya nak ya. Agak loading, mohon maaf. Tunggu sebentar ya. Oke, jangan lupa ya, tetap jaga kesehatan selalu ya. Jangan sampai kalian imunnya turun ya. Tetap kalian harus meningkatkan imunitas, makan yang sehat, olahraga juga. Oke ya, udah mulai nih. Agak loading ya animasinya. Apa itu bersosialisasi? Oke. Sosialisasi adalah suatu proses belajar atau penanaman nilai dan kebiasaan, gitu ya. Kita lihat. Kita selesaikan ya. Itu salah satu salah satu tayangan dalam kehidupan kita ketika kita itu bersosialisasi ya nak ya. Oke, kita teruskan. Nah, menurut MIT, menurut MIT tadi ya, kita lihat dulu menurut MIT karena itu salah satu yang paling utama. Maaf ya nak, sebentar ya. Oke. Menurut MIT, diri manusia berkembang pada tahap demi tahap melalui interaksi dengan anggota masyarakat lain. Nah, coba kalian lihat tadi tayangan YouTube tadi ya, bagaimana kita ketika berproses sosialisasi, kita tidak bisa hanya dengan satu masyarakat aja. Kita bersosialisasi tidak bisa hanya di satu lingkungan aja. Misalnya kalian sebagai pelajar, kalian bersosialisasi dengan teman, dengan guru, dengan sekolah, dengan juga keluarga kalian dan juga lingkungan teman yang lainnya gitu ya. Maksudnya tidak cuma satu teman yang ada di sekolah aja, tapi teman yang lainnya juga. Hal ini kan harus dipelajari gitu ya. Bagaimana? Kenapa? Karena kalian itu akan berkembang melalui tahap demi tahapnya ya, dan itu melalui interaksi otomatis dengan anggota masyarakat lain. Hal tersebut dikenal sebagai proses pengambilan peran namanya, atau role taking. Kenapa? Karena tiap orang itu pasti punya peran yang berbeda-beda. Tidak ada satu orang yang perannya satu. Contoh misalnya Ahmad perannya itu pasti di rumahnya misalnya dia sebagai kakak. Tapi tidak cuma kakak, ternyata dia juga sebagai anak. Tidak cuma anak, ternyata dia juga temannya si Dela misalnya.
Tidak cuma temennya, ternyata dia juga misalnya karena Ahmad rajin misalnya mengaji, dia adalah guru mengajinya si A. Nah, contoh hal seperti itu dalam artian setiap orang itu punya role talking yang berbeda-beda, punya dia pengambilan peran yang bermacam-macam, tidak hanya satu peran aja. Makanya manusia itu ada tahap-tahap sosialisasinya. Nah, ketika dia sudah menjadi manusia seutuhnya, dalam arti manusia seutuhnya, dia sudah bisa beradaptasi atau dia sudah waktunya sudah beradaptasi dengan masyarakat lingkungannya gitu ya. Yang pertama, tahap-tahap sosialisasi yang pertama adalah preparatory stage atau tahap persiapan. Ketika tahap persiapan ini, lah itu bagaimana orang tua kalian misalnya mengajarkan peran kalian sendiri, mengajarkan nilai-nilai yang boleh, norma-norma yang boleh, itu adalah salah satu hal-hal yang dilakukan ketika masa preparatory stage. Sehingga kalian nanti dapat berperan sebagaimana sebagaimana kalian hidup atau sebagaimana kalian berada di lingkungan apa gitu ya. Nah, yang kedua adalah tahap play stage. Tahap play stage itu adalah tahap bermain peran. Nah, pada tahap bermain peran di sini itu kalian hanya bermain peran sebagaimana misalnya kalau main-mainan ya, jadi ibu misalnya, jadi ayah, jadi kakak, jadi adik. Itu ketika kalian kecil pasti memerankan seperti itu. Itu adalah sebagai proses sosialisasi. Bagaimana kalian nantinya akan mampu menjadi seorang kakak, adik, ayah, ibu dan seperti itu gitu ya. Tapi hanya batas pada lingkungan utama aja. Dalam artian lingkungan informal kalian, yaitu keluarga yang paling terkecil gitu ya. Yang kedua ada tahap game stage. Nah, ketika tahap game stage ada kalian akan akan mampu siap bertindak, dalam artian ya, dalam arti siap bertindak di sini kalian akan mampu memerankan peran-peran yang lainnya. Sehingga ketika game stage di sini kan ada tahap play stage itu istilahnya tahap meniru gitu ya, tahap bermain peran tetapi tahap meniru. Dalam artian kalian misalnya sama orang tuanya, misalnya kalian sakit nih, diajak ke dokter. Nah, oh dokter itu kayak gitu ya. Nah misalnya, terus kalian liburan misalnya, naik pesawat, yang mengendarinya pilot, wah enak ya kayak gitu, wah ternyata di pesawat ada pramugari, oh aku pengen. Nah itu ya, hal-hal yang seperti pramugari itu kayak gitu. Nah kadang-kadang kalian bergame stage, bermain peran ya, yang di luar main peran sebagaimana yang tadi keluarga gitu ya. Tapi misalnya, yuk mainan yuk, Denis kamu jadi dokternya, saya jadi pilotnya, kamu misalnya jadi apanya. Nah itu adalah game stage, bagaimana kalian mencoba untuk memainkan peran dari orang lain sehingga kalian mampu nggak ya gitu, seperti itu. Nah itu adalah namanya tahap game stage. Nah sehingga ketika tahap yang keempat atau generalist stage atau tahap penerimaan nilai-nilai dan norma yang kolektif, kalian sudah mampu, sudah mengetahui. Nah pada tahap ini biasanya kalian sudah pada tahap usia sekolah ya, udah usia sekolah, otomatis kalian sudah mampu gitu ya. Kayaknya kalau misalkan kaliannya sudah biasa berhubungan dengan orang banyak, ketika kalian sekolah kayaknya kalian akan enjoy aja beradaptasi dengan lingkungan manapun. Karena apa? Karena kalian sudah tahu peranan kalian. Kecuali ketika tahap-tahap sosialisasi yang 4 ini kalian tidak mengalami itu, atau salah satu tidak kalian alami, pasti ada yang kurang nantinya gitu ya. Atau misalnya penanaman nilai dan norma dari orang tuanya tidak sampai atau tidak menyeluruh, nah pasti ada yang kurang gitu ya ketika tahap generalist stage. Jadi kadang-kadang hal-hal yang seperti ini menjadi latar belakang kepribadian seseorang. Jadi jangan disalahkan si A ini begini, nggak bisa. Tapi harus tahu kalian ada apa latar belakang sosialnya. Betul nggak ketika tahap sosialisasinya yang 4 itu tersampaikan atau dilakukan atau dia melakukan seperti itu ya. Nah makanya menurut Cole bahwa dia selalu bilang kita itu harus looking glass cell, pembentukan cermin diri, melihat diri kita sendiri. Nah apa sih menurut dia, si Cole itu melihat bahwa ketika kita looking glass cell ada 3 tahapnya. Yang pertama adalah bagaimana seseorang membayangkan bagaimana perilaku atau tindakannya tampak bagi orang lain, kelihatan, betul nggak? Sama nggak kayak gitu ya. Yang kedua, bagaimana seseorang membayangkan bagaimana orang lain menilai perilaku atau tindakannya itu, betul nggak tindakannya gitu ya, jangan sampai ini salah gitu. Nah yang ketiga, bagaimana seseorang membangun konsep dirinya. Nah konsep dirinya berdasarkan asumsi penilaian orang lain terhadap dirinya, yaitu berhubungan dengan kepribadian tersebut gitu ya. Jangan sampai kita
ada orang yang karena preparatory stage, play stage, game stage, dan ketika tahap generalisisnya itu dia kok kayaknya nih anak aneh ya, kok kayaknya, nah itu dia pasti akan membangun konsep dirinya tergantung nanti apakah dia jadi pendiam, apakah dia jadi penerang ya, atau dia jadi pemarah dan yang lainnya ya. Itu akan menunjukkan nak bagaimana kepribadian seseorang ya dari situ. Oke ya. Kita lihat lagi. Ini ada agen tipe, bentuk, dan pola sosialisasi. Nah, agen sosialisasi yang paling utama adalah keluarga ya. Bagaimanapun keluarga itu adalah sebagai condong atau tombak pertama dalam sebuah kepribadian seseorang, termasuk dalam proses sosialisasi. Yang kedua adalah kelompok sepermainan atau sebaya. Kalian tuh jangan jangan sepelekan teman-teman kalian ketika kalian di usia yang golden age ya, usia 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun ya. Karena apa? Karena teman-teman sebaya itu banyak sekali mengajarkan hal-hal yang positif buat kehidupan kalian, yang kadang-kadang di keluarga itu cuma dibilangin aja. Contoh misalnya, kalian misalnya punya roti, pengen banget nih roti gitu ya. Kalau di rumah main ambil aja, nggak ada yang ngomong. Padahal kan katanya nggak boleh ngambil aja, harus bilang dulu. Nah, ketika berteman misalnya Ari, Ara, Aru, mereka berteman bertiga nih. Nah, biasanya karena memang mereka akan timbul mengkonsepkan dirinya gitu ya. Nah, mereka berteman tiga, si Ari bawa roti. Si Ara karena di rumahnya biasa, kalau pengen roti tinggal ambil aja. Dia ngambillah rotinya si Ari. Apa yang akan terjadi kepada si Ari? Nah, si Ari pasti kaget, kenapa dia ngambil roti saya? Nah, karena kaget biasanya anak kecil akan menangis. Nah, karena si Ari nangis, si Ara kaget juga. Kenapa si Ari nangis? Di rumah kalau saya ngambil makanan roti gak secuil kayak barusan, yang banyak, ibu sama bapak gak marah? Kakak juga gak marah? Kenapa si Ari sampai nangis? Akhirnya karena dia ketakutan, akhirnya dia ikut nangis. Nah, ketika dalam proses sosialisasi dengan teman sepermainan ini, contohnya ada si Aru nih. Ada orang yang akan mendewasakan dirinya pada situasi yang sebenarnya dia juga nggak tahu, dan dia juga sedang belajar. Akhirnya si Aru bilang begini, Ara, kamu kalau mau bilang dong, jangan main ambil sembarangan. Nah, dan biasanya anak kecil ketika kalian bermain dia akan mengancam, gitu ya, agar sebenarnya sebagai bentuk pengendalian sosial utama biar tidak dilakukan lagi gitu ya. Nanti bapaknya galak loh, bapaknya kan polisi. Nah, hal-hal yang seperti ini si Ara ketakutan, nangis, pulanglah mereka. Udah, Ari jangan diajak main lagi si Ara, dia mah biarin aja sendiri. Nah, kan mereka berantem ya, tapi 1 menit kemudian mereka sudah bertiga bermain lagi. Kenapa? Karena di dalam mindsetnya, di dalam pemikirannya mereka sudah mendarah daging pemikirannya. Oh iya, role playing, mampu berperan. Dia adalah orang lain. Saya di sini adalah teman dia. Nah itu teman sepermainan contohnya ya. Yang ketiga sekolah. Kalau sekolah udah jelas ya, karena dengan tata tertib dan yang lainnya kalian sudah paham. Dan media massa. Media massa juga sangat berperan aktif ya buat pembentukan kalian dalam proses sosialisasi gitu ya. Apalagi zaman sekarang ya. Hati-hati terhadap penggunaan media massa, terhadap penggunaan YouTube dan yang lainnya ya, TikTok dan yang lainnya. Pergunakan media massa dan juga kemudahan globalisasi dan modernisasi ini dengan sangat efektif dan efisien, jangan sampai merugikan kalian di kemudian hari gitu ya. Kita lihat bentuk sosialisasi, ada yang primer dan yang sekunder. Kalau primer udah jelas ya, di keluarga dan teman sepermainan, itu adalah primer ya. Kalau sekunder udah jelas, itu adalah di sekolah, media massa, juga tempat kerja dan yang lainnya. Kita lihat tipe sosialisasi, ada sosialisasi formal, ada sosialisasi informal. Kalau formal di sekolah itu ada jelas, aturannya tertulis. Kalau informal itu tidak tertulis, sehingga adanya di keluarga dan teman sepermainan. Nah, kita lihat pola sosialisasi, ada represif, ada partisipatoris. Kalau partisipatoris sifatnya itu lebih ke komunikasi, ngobrol dan yang lainnya. Kalau represif itu bisa ancaman kayak gitu dan yang lainnya juga ya, atau dimarahin seperti itulah ya. Nah, setelah belajar setelah belajar sosialisasi, kalian diharapkan akan membentuk satu kepribadian yang menjadikan itu jati diri kalian dan tidak melakukan sebuah penyimpangan. Kita lihat apa sih kepribadian itu?
Oke ya, kepribadian itu adalah merupakan kumpulan kebiasaan, sifat, sikap, dan ide-ide dari seseorang individu yang berpola dan berkaitan secara eksternal dengan peran dan status, dan secara internal dengan motivasi dan tujuan pribadi, serta dalam berbagai aspek kedirian lainnya. Jadi kepribadian adalah produk dari interaksi sosial dalam kehidupan kelompok. Dalam sosiologi, istilah kepribadian dikenal dengan sebutan diri atau self. Sosialisasi bertujuan membentuk diri, ingat ya. Sosialisasi bertujuan untuk membentuk diri seseorang agar dapat berperilaku sebagaimana panutannya, yaitu sesuai dengan nilai dan norma yang berlaku di suatu masyarakat. Nah, sehingga kalau kalian pusing ya, panjang banget sih Bu kepribadian itu. Gini aja dah. Apa sih kepribadian? Kepribadian itu adalah sifat khas yang melekat yang ada dalam diri seseorang. Dan namanya juga sifat khas. Sehingga antara orang yang satu dengan orang yang lain memiliki kepribadian yang berbeda. Tidak mungkin ada kepribadian yang sama ya Nak ya. Walaupun dia kembar identik. Karena apa? Ingat, bagaimana proses sosialisasinya itu sangat membentuk kepribadiannya. Oke anak ya, kita teruskan. Ini adalah faktor-faktor pembentuk kepribadian. Jadi kepribadian seseorang itu sangat ditentukan oleh berbagai macam faktor gitu ya. Yang paling utama adalah warisan biologis dari orang tuanya, seperti itu ya. Jadi sifat itu pasti ada yang diwariskan Nak dari orang tua kalian. Misalnya ayahnya agak pemarah, mungkin anaknya juga ada pemarah. Ibunya ternyata sabar, mungkin anaknya juga ada yang sabar, seperti itu ya. Walaupun tidak semua sifat warisan biologis itu tumplek-plek mirip banget gitu, enggak. Pasti ada dari dua-duanya gitu ya. Yang kedua ada lingkungan fisik. Lingkungan fisik itu misalnya rumah gitu ya. Juga lingkungan sekolah, lingkungan keluarga, seperti itu ya. Terus ada kebudayaan. Kebudayaan itu apa sih Bu? Kebudayaan itu seperti kebiasaan yang ada gitu ya. Hal ini menyangkut nilai dan norma yang berlaku. Bagaimana pembentukan sosialisasinya waktu itu gitu ya. Nah, yang keempat adalah pengalaman kelompok. Bagaimana pengalaman kalian di keluarga, bagaimana pengalaman kalian dengan kelompok di sekolah dan yang lainnya. Dan bagaimana misalnya Bu, kalau dengan teman bisa nggak? Ya bisa gitu ya. Bagaimana pengalaman kalian dengan kelompok teman kalian itu sangat mempengaruhi. Semakin kalian itu menarik diri dengan banyak orang, semakin kalian juga kepribadiannya juga akan terlihat juga gitu ya. Nanti ada ekstrovert, introvert dan yang lainnya ya. Nah, yang kelima adalah pengalaman unik. Pengalaman unik itu kan tiap orang itu pasti punya pengalaman unik sendiri-sendiri. Nah, secara tidak sadar itu akan membentuk kepribadian kalian itu sendiri gitu ya. Nah, oke, kita terusin ya. Nah, ada juga misalnya, saya tulisin ya satu lagi. Ada juga misalnya faktor yang mempengaruhi kepribadian. Misalnya faktor yang mempengaruhi kepribadian itu yang pertama adalah lingkungan biologis, lingkungan geografis, juga lingkungan prenatal. Bagaimana kalian ketika dalam masa kandungan orang tua kalian. Lah yang ini yang akan mengakibatkan juga salah satu pembentukan kepribadian kalian. Oleh karena itu proses sosialisasi dalam pembentukan kepribadian sangat dibutuhkan dan sangat penting sangat penting bagi kehidupan manusia itu sendiri di kemudian hari. Sehingga ketika kita melihat kepribadian seseorang itu tidak bisa hanya melihat satu sisi, tapi harus melihat dari berbagai segi dan latar belakang sosialnya. Oke anak ya, hari ini kita sampai di sini aja. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Jangan sampai lupa tadi absen. Jangan sampai lupa kita nanti minggu depan akan membahas tentang perilaku menyimpang, sebagaimana kita sudah belajar tentang sosialisasi dan kepribadian. Apakah itu yang akan akhirnya menjadikan proses sosialisasinya itu tidak sempurna, yang akan menjadikan sebuah perilaku menyimpang gitu ya. Jangan sampai kita melakukan sebuah penyimpangan ya. Tetap jaga kesehatan, jangan lupa kalian juga selalu berdoa, jangan lupa ibadahnya ditingkatkan gitu ya. Mudah-mudahan ada ilmu yang bermanfaat buat kita semua. Jangan lupa salam sayang ibu buat kalian dan orang tua kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.